أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا... Baik, langsung saja mari kita eh, doakan guru kita semuanya di dalam waktu sharing kali ini dan kita serahkan kepada guru kita Ustadz Rifki Ja'far Tholid. Falyatafaddal mashkuran. Monggo Ustadz. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم يا شيخنا تشرفنا بلقائك يا أخي والحمد لله malam ini bahagia sekali bisa ketemu sama antum semua di kajian Quran Holik dan Ya, namanya keren ini. Jadi ini nama amin. Masya Allah antum dapat beruntung banget dapat nama itu ya. Ini padahal nama yang bisa jadi dibuat rebutan sama banyak orang. Oh, Quran Masya Holik, Allah. Workaholic, kemudian semuanya lah yang holik-holik itu tapi antum pakai di Qurannya luar biasa. Barakallahu fikum. Bismillah Ustadz. Mashkuran, mashkuran. Nah, gimana Syahna sampai jam berapa ini? Kajiannya sampai jam berapa? Kemudian tanya jawab mungkin satu atau dua aja pertanyaan. Waktunya seperti apa? Biasanya sebenarnya kita menyerahkan kepada guru-guru kita ya, karena waktunya. Cuma kalau di flyer itu kita berikan waktu sampai jam 21 gitu ya. Tapi kadang aja Oh ada ya. aja yang suka nanya lebih gitu ya, Ustaz. Jadi mungkin Ustadz Iya, gimana? iya. Sampai jam berapa biasanya, Ustaz? Waktunya. Kira-kira jam 12 lah. Masya Allah. Siap. Siap ya Bapak Ibu ya. Enak ini, seru ini. Enggak. Jadi gini aja, saya biasa kalau Zoom itu karena memang udah lama sekali nggak nerima Zoom karena memang Ana rasa Zoom itu di sebagian kajian kurang maksimal, maka jarang nerima Zoom. Cuma kali ini kita pakai cara lama. Caranya begini. Wadah, mantap Jadi ini. kita pelajari beberapa Ya, ayat Al-Quran. ya. Kemudian setiap satu ayat Mm-mm. kita kasih ruang untuk jamaah sekalian. Misalkan ada masukan, ada pertanyaan, ada Masya Allah. beberapa yang perlu diperjelas lagi. Sehingga kita nggak satu arah gitu. Karena kalau satu arah udah mati udah. Malam ini waktunya istirahat. Nah, maka kita bikin semacam dua arah dengan jamaah, mungkin raise hand atau lewat kolom komentar atau bagaimana. Nanti per ayat begitu ya, per ayat yang kita baca, per ayat yang kita pelajari, kita serahkan ke jamaah dulu, baru kita pindah ke ayat yang berikutnya. Bagaimana? Masya Allah. Siap, anak ma'akum Ustaz. Anak ma'akum insya Allah. Ini Barakallahu fiik. metode yang Masya Allah, tabarakallah. metode yang luar biasa nih Ustaz. Barakallah banget. Jadi kita dahulukan nanti yang resen ya Ustaz ya. Di antara di kolom chat Nah, juga boleh nanya, tapi kita dahulukan yang resen. Baik. Setuju semua juga nah, Ustaz di kolom chat itu. nah. Pasti seru nih, setuju gitu katanya. Sip, Baik. sip. Baik, kita mulai Syekh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Jamaah sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman, adik-adik, serta seluruh dari yang mungkin menyaksikan via live atau kemudian mungkin siaran tunda lewat YouTube Quran Holic, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bersama di waktu malam hari ini dipandang oleh Allah taala dengan pandangan rahmatnya, yang dengan pandangan itu Allah akan mengampuni semua dosa kita dan Allah tidak murka kepada kita untuk selamanya. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kami mulai, tentu saya kepingin ikut andil di apa ya, di merintisnya Quran Holic ini. Jadi sebagai as-sabiqun al-awwalun dalam Quran Holic ini yang baru berjalan sekitar 4 bulan, maka saya pengen turut punya saham di sini. Saya pengen turut andil di sini Masya Allah. agar kemudian dengan harapan ke depan ketika Quran Holic ini menjadi sesuatu yang besar, maka insya Allah saya mendapatkan minimal setitik pahalanya lah ya. Masya Maka Allah. saya mengajak kepada jamaah sekalian yang malam ini ikut Zoom, ada sekitar 205. Ini kalau belum subscribe, subscribe dulu. Masya Ini saya mau Allah. subscribe dulu ya. Saya mau subscribe dulu. Quran Holic. Masya Allah, Ustaz. Wah. Ini punya antum? Ada? Nah, Ustaz, nah. Sahih, Oke. sahih. Anak klik subscribe. Antum Masya cek Allah. ya. Anak klik subscribe. Dan ini mudah-mudahan jadi ladang pahala buat kita semua. Masya Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Just subscribe. Masya Allah. Barakallahu Ah, fikum. ini Allah yubarik fikum. Satu klik subscribe ini, kalau kemudian menginspirasi banyak orang, kalau kemudian menjadikan orang lain tercerahkan, nyemangatin admin dan konten kreatornya, maka tentu Allah tidak akan mensia-siakan sedikit dari yang kita lakukan itu. Maka sedikit apapun yang kita mampu lakukan, lakukan. Sedikit apapun yang kita bisa kontribusi, kontribusikan. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman ja'alahu Allahu mafatiha lil khair. Sungguh beruntung orang-orang yang Allah jadikan keberadaannya itu pembuka pintu-pintu kebaikan. Nah, salah satu pintu kebaikan saat ini yang kita lihat yaitu lewat media sosial. Sehingga apabila jari Anda itu senantiasa mengklik, mensupport, mensubscribe, nge-like, komen, bahkan kemudian bisa bisa apa ya, bisa Anda share begitu, dan kebaikannya meluas, maka tentu di sana Anda menjadi pembuka pintu kebaikan, yang kebaikannya tentu akan berlanjut sampai Anda meninggal dunia, bahkan setelah Anda meninggal dunia, karena termasuk 3 di antara amal yang pahalanya tidak terputus, yaitu ilmu yang bermanfaat. Barakallahu Masya fiik. Allah. Anda masrurun Puji jiddan, dan Ustaz. syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di malam hari ini, sehingga di waktu orang lain memilih waktu seperti ini untuk istirahat, untuk ngobrol bersama keluarga, untuk menyelesaikan pekerjaan sebagian pekerjaannya, tapi kemudian Allah memilih kita untuk duduk di majelis yang mulia ini dalam rangka suatu amalan yang terbaik, yaitu menuntut ilmu. Dan ilmu yang kita pelajari pun bukan sembarang ilmu, tapi ilmu tentang apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Saya pribadi, kalau kemudian quote-quote kami, sebagian potongan-potongan video kami, itu dipakai oleh orang lain, Ya. itu senengnya minta ampun.
luar biasa saya senang. Masya Senang di sini dalam artian bukan kemudian kita ujub, kita sombong, tapi apa? Orang semacam saya kok bisa menginspirasi. Orang semacam kita ini kok bisa kemudian apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, kok sebegitu berarti untuk orang lain. Padahal itu Masya sekedar ucapan kita. Ketika diulang oleh orang, maka kita senang. Apalagi kemudian yang kita ulang-ulang untuk kita baca, kita pelajari, kita amalkan, kita hafalkan, senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita dengarkan, itu adalah kalamullah. Maka tentu di sana Allah akan sangat cinta kepada seorang hamba yang seorang hamba itu menganggap firman Allah itu penting untuk kehidupannya. Nah, ini insya Allah antum banget lah ini. Jadi ketika Masya apa yang Allah firmankan itu antum anggap penting untuk hidup antum, inspirasi, membawa kebaikan, membawa keberkahan, digunakan untuk mengawali hari, digunakan untuk dibaca ketika senang, pelipur lara ketika sedih, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kedekatan untuk antum terhadapnya di sisi Allah itu tidak akan sama dengan orang lain. Maka Masya saya sampaikan di sini ada satu qori yang saya seneng banget. Ini saya pribadi seneng banget. Itu bahkan menemani hampir setiap malam menjelang tidur. Masya Dan Allah. qori'nya kalau secara suara tidak terlalu yang mendayu-dayu, Ya. tidak terlalu yang penuh dengan, tapi suaranya itu berat. Oh. Dan nampaknya full echo, betul. Suaranya berat, kayak MC dangdut ya. Sudah, dan nampaknya apa yang beliau lantunkan dari ayat-ayat Al-Quran itu sepertinya keluar dari dalam hati sebelum dari lisannya. Masya Allah. Nah, namanya nanti kalau antum berkenan cek di YouTube, namanya Asy-Syaikh Abdul Rashid As-Sufi. Syekh Abdul Abdul Rashid. Rashid As-Sufi. Sod, waw, fa, ya, As-Sufi. As-Sufi. Beliau ini salah satu qori internasional, tapi beliau ini bukan qori untuk sekedar perlombaan, eh, bagus-bagusan lantunan Al-Quran, tapi kemudian beliau ini seorang pakar kiroah yang benar-benar mempelajari ilmu tentang kiroah. Bahkan beliau memahami kiroah sab'ah, bahkan kiroah asyrah. Dan semua yang beliau baca itu nyaris tanpa miss sama sekali. Masya Allah. Jadi setiap perpindahan dari satu kiroah menuju kiroah yang lain, dari satu metode bacaan menuju metode yang lain, dari hafaz menuju warash, atau menuju qalun, atau yang lain, itu ketika berubah, tidak ada missnya sama sekali. Itu Syekh Abdul Rashid As-Sufi. Nah, beliau mengatakan begini. Ini kalimat beliau yang kemudian saya tulis di beberapa catatan saya, dan saya terbiasa nulis di kertas kuning semacam ini. Oh, kitab Saya kuning. tulis ucapan beliau, ya kitab kuning, kitab kuning. Saya tulis ucapan beliau itu, "Idza aradta an ta'rifa makanaka 'inda Allah, fanzur makanatal Quran fi hayatik." Hmm. Apabila engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah. Jadi kita ini di sisi Allah itu orang pentingkah, orang VIP kah, atau orang biasakah, atau bahkan kita mungkin oleh Allah tidak dianggap sama sekali. Apabila kita ingin tahu kedudukan kita di sisi Allah, dan itu penting, penting sekali. Kita pengen tahu di sisi Allah saya ini siapa, saya ini seperti apa. Maka beliau sampaikan apabila engkau ingin tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, maka lihatlah bagaimana posisi Al-Quran di dalam kehidupanmu. Masya Allah. Jadi beliau bilang, lihat posisi Al-Quran. Ketika Al-Quran itu menemani harimu, maka engkau di sisi Allah memiliki kedudukan. Ketika Al-Quran itu engkau abaikan, bahkan engkau tidak merasa ada yang kurang ketika engkau tidak membacanya, bahkan ketika engkau tidak membaca sampai 1 pekan, 1 bulan, tidak ada yang kurang dalam kehidupanmu, maka saat itu engkau adalah orang yang tidak dianggap sedikit pun oleh Allah Ta'ala.
Nah, Hmm. maka dengan itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi penting buat kita bagaimana Al-Quran itu mau tidak mau, dia adalah inspirasi. Dia adalah sesuatu yang menjadikan hidup kita ini lebih berwarna, lebih bercahaya, lebih nyaman, lebih tenang, lebih terarah. Karena semuanya Allah simpulkan, Allah kumpulkan secara ringkas, singkat, padat, jelas. Semuanya terkumpul dalam Al-Quran. Nah, sekarang mengenai bagaimana kita mentadabbur Al-Quran, kita awali dari ayat yang pertama. Antum bisa buka jamaah sekalian pada surat Sod. Pada surat So. Sod ayat yang ke-38. Surat Sod ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana menjelaskan So. ada beberapa poin penting pada surat Sod ayat 38. Yang pertama, Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sod. Wa akhiru muqarrarin husna. Bukan Sod itu. Sod ya. Sebentar, surat Sod 38. Cek, cek, cek. Wa akharina muqarranina fil asfad. Tunggu dulu, tunggu dulu. Saya yang salah cek ayat mungkin. Bentar. Oh, yang lihat ada baru Ustaz. Afwan, afwan. Iya, 29, afwan. 29 ya? Surat Sod ayat 29. 29. Barakallahu fiik. Surat Sod ayat 29. 9. Sip. Dalam surat Sod, nah ini ayat, ini surat ini. Surat Sod ayat yang ke-29 ada beberapa poin. Poin yang pertama, Allah jelaskan bahwasannya Al-Quran itu adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, kitabun, kitab Al-Quran ini, anzalnahu, kami turunkan kitab tersebut, yaitu kami turunkan Al-Quran itu. Artinya ini untuk siapapun yang memahami bahwasannya Allah Ta'ala itu maha tinggi, maka tentu Al-Quran itu turun dari sesuatu yang tinggi, dan tinggi itu bisa bermakna tempat, tempat yang tinggi, tapi Ya. lebih pas dimaknai dengan kalimat tinggi itu sesuatu yang bernilai besar, bernilai Hmm. tinggi, yang mulia, yang luar biasa. Kitabun anzalnahu ilaika. Nomor satu, bahwasannya Al-Quran ini datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak kemudian ayat-ayat Al-Quran yang menantang orang-orang kafir Quraisy, penyair-penyair Arab, ahli sastra yang ada di Jazirah Arab untuk kemudian mendatangkan jangankan satu Al-Quran, 10 ayat. Hmm. Jangankan 10 ayat, satu ayat saja. Dan mereka tidak mampu. Dan ini menunjukkan memang Al-Quran itu benar-benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diturunkannya ilaika kepada Nabi besar Muhammad sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Itu poin kedua. Dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Kemudian apa sifatnya Al-Quran ini? Ini poin yang ketiga. Mubarakun. Kita berhenti pada kalimat mubarakun. Oke. Mubarakun disebutkan oleh para ulama, arti yang terkandung di dalamnya adalah menyimpan keberkahan. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang di dalamnya berisi tentang sumber keberkahan. Al-Quran itu sendiri adalah keberkahan.
Untuk mereka yang membacanya akan mendapatkan keberkahan. Untuk mereka yang mempelajarinya akan mendapatkan keberkahan. Untuk mereka yang mengamalkannya akan mendapatkan keberkahan. Bahkan pun untuk mereka yang sekedar mendengarkannya, Allah akan berikan keberkahan untuk mereka. Nah, di sini ada cerita. Ini ada cerita dari Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu taala. Syekh Ali At-Tantawi itu seorang ulama di Saudi Arabia yang meninggal sekitar tahun 90-an. Beliau itu seorang ulama yang terkemuka di Saudi Arabia. Tapi ceramahnya tidak pernah ceramah yang berat-berat. Ceramah beliau itu alamat lil hayat. Kehidupan mengajarkan kepada. Jadi kisah-kisah masa kecil beliau ketika beliau masih berada di Tanto, daerah Mesir, kemudian ketika beliau pindah ke Saudi, itu yang diceritakan dalam ceramahnya. Kemudian diambil apa? Hikmah dari kisah-kisah itu. Nah, salah satu cerita beliau, Syekh Ali At-Tantawi ini didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda ini, dia pemuda yang pekerjaannya sangat menyita waktu. Bahkan di waktu itu, anak muda ini bekerja di dua tempat. Di dua tempat. Di tempat yang satu mulai jam berapa sampai jam berapa, di tempat yang kedua dari jam berapa sampai jam berapa. Ya. Itu yang setiap hari dia lakukan. Bahkan di hari libur pun ini pemuda tetap kerja karena dia punya tanggungan hidup yang berat, dia punya istri, dia punya anak-anak, dan orang tuanya pun tinggal bersamanya. Maka anak muda ini tanya kepada Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala. Begini dia tanya, ya Syekh, saya ini tidak punya waktu luang. Bahkan sekedar untuk saya berbincang-bincang dengan istri saya saja. Dalam keadaan menyantap makan malam bersama, itu saya nggak punya waktu. Karena saya keluar rumah sebelum anak-anak saya bangun, dan saya pulang ke rumah setelah mereka semuanya tidur. Bahkan di waktu libur pun saya bekerja. Dijelaskanlah latar belakangnya, kenapa saya bekerja seberat itu. Kemudian Syekh Ali At-Tantawi ditanya sama pemuda itu, maka ya Syekh, tunjukkan kepada saya satu amalan yang dengan amalan itu Allah memberikan kepada saya waktu luang. Dalam keadaan saya tetap kerja. Tetap kerja di dua tempat, menghasilkan uang yang sama, dengan waktu yang sama, tapi saya punya waktu luang untuk minimal bisa makan malam bersama keluarga saya. Subhanallah. Pertanyaannya kan, kalau kita mungkin, bahkan kita sekarang ini banyak waktu kosong. Siang kita ini, waktu kita terbuang sia-sia, terbuang percuma. Maka kata Syekh Ali At-Tantawi, wahai anak muda, ada satu amalannya, persis seperti yang kamu tanya. Engkau akan mendapatkan waktu luang, bahkan tidak sekedar hanya untuk makan malam. Engkau bisa mendapatkan waktu luang begitu besar apabila amalan ini engkau lakukan dengan istiqamah. Apa amalannya? Kata Syekh Ali At-Tantawi, Iqra'il Quran rubu'as sa'ah qabla ad-dawam. Qabla jawab. Bacalah Al-Quran. Lah, dawam. Orang Arab, orang Saudi bilang dawam itu kerja. Atau qabla al-amal gitu bisa. Qabla al-amal ya. Jadi dibilang, bacalah Al-Quran sebelum engkau berangkat ke kantor minimal 15 menit. Seperempat jam. Baca Quran seperempat jam. Maka anak muda ini protes. Ya Syekh, yang bener aja. Saya ini kebanyakan pekerjaan kurang waktu. Kok malah ditambahi? Saya disuruh baca Quran seperempat jam. Tambah habis waktu saya. Gak mungkin ya Syekh, mustahil. Maka Syekh Ali At-Tantawi mengatakan, Nasyid, terserah kamu. Terserah kamu. Kalau kamu mau, silahkan diamalkan dan engkau akan mendapatkan manfaatnya. Jika engkau tidak mau, ya sudah, jangan diamalkan. Akhirnya ketika pemuda itu pergi, subhanallah, pemuda itu berikhtiar kerja keras.
Bagaimana caranya saya bisa membaca Al-Quran 15 menit setiap mau berangkat ke kantor. Mhm. Akhirnya anak muda itu mulai dia bangunnya lebih awal, dia persiapkan pakaiannya, makanannya, semuanya dipersiapkan lebih awal, sehingga di jam yang dia biasanya berangkat ke kantor, 15 menit sebelumnya dia bisa baca Al-Quran. Sudah dibacalah oleh dia. Baca 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tidak makan waktu panjang. Pada hari yang kelima, pemuda ini bisa membaca 15 menit Al-Quran yang biasanya dengan penuh perjuangan. Pada hari kelima, dia membacanya dengan santai banget. Seakan-akan waktu itu tidak perlu disisakan. Seakan-akan dia tidak perlu bangun lebih awal. Seakan-akan dia tidak terburu-buru mengerjakan sesuatu, tergesa-gesa menyelesaikan sesuatu untuk Al-Quran. Tidak. Tapi subhanallah hari kelima, dia mulai bisa enjoy dengan 15 menit itu. Hmm. Hari ke-6, ke-7. Masuk hari yang ke-8, masuk pekan yang kedua, dia tidak sekedar membaca 15 menit Al-Quran, tapi dia mampu membaca Al-Quran setengah jam. Masya Allah. Dia bisa sampai setengah jam dia bisa baca. Setelah 2 pekan, hidupnya semakin nyaman, semakin teratur, semakin tenang, dan tanpa dia sadari, dia memiliki waktu luang yang itu pun berjalan normal seperti biasa, seakan-akan tidak ada yang berubah. Tapi dia merasa, loh, kok sekarang bisa pulang lebih cepat? Loh, Masya Allah. pekerjaan ini kok bisa selesai lebih cepat? Loh, kenapa berangkat ke kantor yang biasa makan waktu 20 menit, sekarang makan waktu 15 menit? Loh, kenapa makan siang biasa ribet dengan ini, sekarang makan siang begitu mudah? Akhirnya anak muda ini bingung. Dia tanya kembali kepada Syekh Ali At-Tantawi. Dia balik, ya Syekh, amri gharib. Ya Syekh, ini hidup saya aneh banget berapa hari terakhir ini. Dia ceritakan, beberapa waktu yang lalu saya minta kepadamu untuk diberikan satu amalan agar saya punya waktu luang. Dan engkau katakan baca Al-Quran. Dan saya baca Al-Quran itu ya Syekh. 4 hari pertama saya luangkan waktu dengan kerja keras. Masuk hari kelima, ke-6, ke-7, saya bisa membacanya dengan santai dan tenang, tidak tergesa-gesa. Masuk hari ke-8 sampai hari ini, saya bisa membaca bahkan setengah jam Al-Quran. Dan anehnya, seharusnya dengan tambahan Al-Quran, waktu saya semakin sempit. Tapi ternyata waktu saya ya Syekh, dengan setengah jam saya kurangi untuk Al-Quran, ternyata waktu saya semakin longgar. Masya Allah. Apa rahasianya Syekh? Maka Syekh Ali At-Tantawi mengatakan, in syi'it, kalau kamu mau, bacalah pada surat Shad ayat yang ke-29. Oh. Baca pada surat Shad ayat yang ke-29. Maka ditemukan di sana, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran ini kami, yaitu Allah, turunkan kepada kalian. Sifatnya Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Maka di antara makna keberkahan itu adalah pekerjaan yang seharusnya engkau selesaikan dalam waktu 1 jam, dengan keberkahan Al-Quran, mungkin selesai dalam waktu 40 menit. Masya Allah. Pekerjaan yang seharusnya engkau lakukan dalam waktu 30 menit, dengan keberkahan Al-Quran, boleh jadi selesai hanya dalam waktu 1/4 jam. Dan begitulah seterusnya, kata Syekh Ali At-Tantawi. Semakin sering dan banyak intensitas yang engkau berikan untuk Al-Quran, maka semakin keajaiban itu akan datang dalam kehidupanmu, karena keberkahan itu perkara gaib, perkara yang tidak bisa masuk ke nalar manusia, tapi nyata bisa dirasakan. Nah, ini poin salah satu pada surat Shad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itu poin ketiga. Turunnya dari Allah, turun kepada Nabi Muhammad. Sifatnya Al-Quran ini adalah mubarakun, penuh dengan barakah. Kemudian yang keempat, apa yang Allah inginkan dari turunnya Al-Quran ini?
Apa yang Allah inginkan ketika Allah menurunkan Al-Quran? Liyadabbaru ayatihi. Allah minta kepada kita supaya Al-Quran ini yang Allah turunkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah meminta kepada kita untuk mentadabbur ayat-ayatnya. Masya. Yadabbaru ayati. Agar kalian senantiasa apa? Mentadabbur ayat-ayatnya. Mentadabbur ayat-ayatnya. Apa arti awal tadabbur? Nah ini kalau bisa jawab, saya kasih hadiah nanti. Saya kasih hadiah. Wah. Saya kasih hadiah apa antum ya? Ini Quran bagus. Ini Quran. Ini Quran lembarannya beda dengan yang lain. Coba lihat. Ini Quran saya suka baca, dikasih ibu-ibu hadiah Ramadan kemarin. Masya Allah. Dalamnya bagus banget. Ini dalamnya jadi tipis tapi bagus. Nanti insya Allah anak kirimkan lewat admin Quran Holik. Masya Allah. Nah, tapi pertanyaannya agak susah saya. Kalau Oh, muda-muda ya repot. oke, oke. Nah, Siap. iya, sampai masih ada ini yang ngasih gerakan wakaf Al-Quran Yayasan Suraya Karima Indonesia. Masya Allah, Masya ini Quran Allah. bagus. Gini pertanyaannya, apa arti yang pas yang disebutkan oleh para ulama tafsir dari kata tadabbur? Wah. Nah, coba raise hand. Oh, langsung Tadabbur itu kayaknya. artinya apa sih yang dikatakan oleh para ulama tafsir? Oke, resen ya Bapak Ibu. Ayo, Izin. silakan. Bagus Yang di Quran. kolom chat nanti yang kedua nih yang raise hand duluan. Ah, ini. Saya open mute ya. Open sound ya Ustaz ya. Ibu Kamila. Coba, Bismillah. Ya. Silakan Ibu Kamila. Wah, suaranya ini. Suaranya menghalangi rezeki kayaknya. Suaranya ya. Ibu Kamila. Mohon maaf ya. Ustaz, Nah, oke, oke. Siap, siap. Apa maknanya Bu Kamila? tadabbur mendalami ayat. Mendalami ayat. Ibu Kamila dari mana? Jombang, Ustaz. Jombang dekat udah buat Bu Kamila aja, walaupun jawabannya salah. Alhamdulillah, Nanti ya Allah. nanti kirim alamatnya Bu Kamila lewat admin ke nomor admin Siap, saya siap. ya. Alhamdulillah. Matur suwun, Ustaz. Jawabannya Masya salah Bu Kamila. Allah. Tapi tidak apa-apa lah, semangat Bu Kamila. Rezekinya Bu Kamila dari Jombang ini. Tapi ini di Bu kolom Kamila, chat juga besok pagi semangat saya di semua nih Jombang Bu Ustaz. Kamila. Oh iya. Semangat semua ya. Iya, Alhamdulillah ini luar biasa. Semangat semua, Masya Allah. Besok pagi saya di Jombang Bu Kamila. Saya besok jam 6 ada kajian di Jombang. Kalau Bu Kamila bisa datang, saya bawain hadiahnya. Tempatnya, sebentar. Kok pas sekali. Barakallahu fiik. Tempatnya Bu Kamila, kawasan Jalan Kapten Pierre Tendian, nomor 15, Sengon, Jombang. Dekat tuh Aman katanya. Bu Kamila? Dekat katanya tuh Dekat? kolom chat. Tapi on time nih acaranya Bu Kamila, jam 6 sampai jam 7 pagi. Jadi Saya di besok kan. Jalan Pierre Tendian, nomor 15, Sengon, Jombang. Nama tempatnya kawasan JMC, Jombang Muhammadiyah Center. Masya Nanti Allah. saya bawain buat Bu Kamila, insya Allah. Luar biasa. Biar nggak panjang lebar. Begini jamaah sekalian, makna tadabbur yang disepakati oleh para ulama tafsir, yang disepakati adalah al-amalu bil Quran. Jadi tadabbur itu bukan sekedar mendalami, menyelami, menguliti makna Al-Quran, tapi tidak ada artinya semua itu kalau tidak diamalkan. Maka makna tadabbur yang disepakati oleh para ulama di dalam ilmu tafsir adalah
untuk diamalkan, mempraktekkan Al-Quran. Nah, Ibu Zalia Abu Bakar, betul, Tangsel. Nah, sehingga yang Allah minta dari Al-Quran ini, kita menguliti maknanya, kita menyelami maknanya, kita mendalami kandungan dan menyelami dalamnya makna Al-Quran tadi untuk kemudian diamalkan. Dan kemudian yang kelima, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang punya akal itu bisa mendapatkan pelajaran. Nah, sehingga dari surat Shad ayat yang ke-29 ada 5 poin yang kita ambil. Yang pertama, kitab Al-Quran ini turunnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Al-Quran ini sifatnya adalah penuh dengan keberkahan. Siapa ingin hidupnya berkah, Al-Quranlah sumbernya. Yang keempat, apa yang Allah inginkan dari Al-Quran ini? Tadabbur. Diselami maknanya, dikuliti maknanya, didalami isinya, dan untuk kemudian nanti diamalkan. Dan agar menjadi inspirasi, waliyatadzakkara ulul albab, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang yang mau berpikir itu mendapatkan pelajaran. Maka artinya kalau Al-Quran sekedar dibaca, sekedar lewat, dibuka artinya, tidak duduk sebentar, direnungi, dibuka tafsirnya, difahami, dicocokkan dengan hadits yang ada, kemudian untuk niatan diamalkan, maka Al-Quran tidak akan merubah apapun dari hidup Anda. Kalau sekedar dapat keberkahannya, ya itu perkara yang bagus. Tapi kemudian kita ingin sesuatu yang lebih. Berkahnya dapat, pedoman hidup dapat, pelajaran dapat, karena kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sip. Barakallahu fikum ya Syekh. Itu surat Shad ayat yang ke-29. Silakan apabila ada istifsar atau tasaul atau yang lain, silakan diserahkan kepada jamaah dulu. Siap, Ustaz. Masya Allah. Luar biasa ya. 45, ngomongin Quran aja berkah. Langsung hadiahnya dia Bapak Ibu ya. Qadarullah Langsung langsung ke dapat, Jombang lagi. Masya Allah, tabarakallah. Luar biasa. Silahkan Dekat ya, Masya Allah. yang mau bertanya Bapak Ibu di kolom chat ataupun raise hand. Nah, wah, raise hand nih. Ibu Milva Yunita dari mana? Silahkan, boleh. Saya unmute ya Bu, silahkan. Ya, gimana Ibu? Saya dari Medan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf ya Ustadz, saya off kamera. Labas, Insya Allah. Silakan Ibu Milva. Gini Ustadz, saya pernah dengar cerita kawan, katanya kalau menghafal Quran itu nggak boleh dengar musik ya Ustadz. Nggak boleh dengar musik-musik gitu Tidak ya. boleh dengan? Nggak boleh dengar musik. Oh. Barakallahu fiik. Insya Allah Anda dengar jawabannya setelah ini. Tapi saya rasa bukan dari Medan Anda ini. Saya dari Medan Ustadz. Makassar. Dari Medan Ustadz. Medan? Iya Medan, Oh ya Sumatera udah. Utara. Ya udah. Oke. Sumatera Utara ya. Pokoknya seperti orang Makassar Anda. Baik Ibu Makasih Milva. Ustadz. Insya Allah Anda dengarkan Assalamualaikum. jawabannya ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang raise hand lagi? Barakallahu Ustaz? fiik untuk Ibu. Satu dulu ya. Satu dulu ya, oke siap. Nanti lupa saya. Untuk Ibu Milva, mengenai Al-Quran dengan musik, ini adalah sesuatu yang menurut Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba dua perkara, yaitu Al-Quran dan kecintaan pada musik. Itu ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi mengenai nanti bagaimana orang yang menghafal Al-Quran, bolehkah dia mendengarkan musik seperti nasyid-nasyid Islami atau yang lain, itu dikembalikan kepada hukum musik. Apabila Anda mengikuti pendapat yang hukum musik dan alat musik itu haram secara mutlak,
maka tidak sepantasnya orang yang membawa Al-Quran melakukan dan mendengarkan sesuatu yang haram. Tapi apabila Anda mengikuti pendapat seperti Al-Imam Ibnu Hazm atau yang lainnya, bahwasannya musik itu adalah tidak bisa dihukumi. Lalu hukumnya berkaitan dengan dampak yang dimunculkan dari musik tersebut. Apabila dengan musik itu mengingatkan kepada Allah, liriknya adalah lirik yang berisi tentang kehidupan akhirat, menjadikan kita semangat untuk beribadah, maka diartikan boleh. Nah, maka dengan itu, antara musik dan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan dengan Anda mengikuti hukum musik yang mana. Apabila Anda mengatakan musik itu, Anda mengikuti pendapat yang musik itu haram secara mutlak, maka tinggalkan. Karena tidak mungkin bercampur antara Al-Quran dan perkara yang haram. Tapi kemudian apabila Anda menganggap musik itu tergantung efek yang dimunculkannya, apabila liriknya baik, tidak mengandung lirik-lirik yang pornografi, segala macam, tidak mendatangkan fitnah, maka tetap lebih bagus dihindari. Tapi apabila Anda tidak mampu menghindarinya untuk selingan, penghilang penat, segala macam, maka silahkan dilakukan. Walaupun kalau saya pribadi, apabila saya menghafalkan Al-Quran, tentu saya akan tinggalkan musik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahussalam. Kemudian yang lain? Ya, pertanyaan kedua dari Ibu Zaliah tadi ya. Ibu Zaliah, raise hand tadi masih ini? Ya, Ibu Zaliah Abu Bakar. Silakan Ibu Zaliah. Boleh Oke, Ustaz. Mas. Fadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, agak serak soalnya baru pulang dari tadabur alam tadi banyak Masya bicara. Allah. Seraknya seksi Nah, tapi habis ini. dari pantai ya Ustaz. Serak-serak. Allahu Akbar. Luar biasa. Tadaburnya di pantai ya. Iya. Afwan Ustaz, Silakan Ibu Zaliah. Ana mau nanya, apakah Waalaikumsalam. setiap ayat-ayat yang kita baca itu harus diamalkan gitu Ustaz? Atau ada kaidah-kaidah tertentu yang mana yang harus kita amalkan, mana yang tidak gitu Ustaz? Nah, barakallahu fiik, Ibu Zaliah. InsyaAllah Anda dengarkan Afwan, jawabannya Ibu jazakumullah Zaliah ya. khairan. Di Tangerang Selatan. Wa barakallahu fiik Ibu Zaliah wa jazakillahu khairan. Ini ada satu kisah. Kisah ini disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan mengenai sikapnya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab dengan Al-Quran. Jadi begini, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu arḍah itu adalah orang yang sangat-sangat terpengaruh dengan Al-Quran. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu itu orang yang sangat mutaassir. Jadi betul-betul setiap ayat itu dia fahami dan dia amalkan. Suatu hari Umar ini memiliki seorang asisten bernama Aslam. Jadi asistennya namanya Aslam. Kemudian suatu hari si Aslam ini berjumpa dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka Bilal bin Rabah bertanya kepada Aslam, "Ya Aslam, sif lana Amirul Mukminin Umar idza ghadib." Wahai Aslam, ceritakan kepada kami apa yang kamu lihat dari Umar ketika Umar itu sedang marah. Jadi Bilal ini pertanyaannya ajaib ini. Umar itu kalau marah seperti apa? Tanya kepada asisten pribadinya Umar yang bernama Aslam. Maka Aslam radhiyallahu taala anhu ardhahu mengatakan, "Ya Bilal, Amirul Mukminin Umar idza ghadib la yusaf." Wahai Bilal, kamu tanya bagaimana Umar kalau marah. Demi Allah, Umar itu kalau marah gak bisa diceritain. Kenapa gak bisa diceritain? Wong dia gak marah saja kita takut. Apalagi dia marah. Sehingga apabila muncul tanda-tanda kemarahan dari Umar, maka kami langsung apa? Kami langsung lari. Kami langsung lari pergi meninggalkan Umar. Terus bagaimana kami akan menceritakannya kepadamu? Karena kemarahannya yang sangat luar biasa.
Maka Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu mengatakan, tidak wahai Aslam. La wallahi la ya Aslam. Tidak. Terus bagaimana? Kata Bilal, suatu hari saya berjumpa dengan Umar radhiyallahu taala anhu fi qimmati ghadabihi, di puncak kemarahannya Umar. Jadi pas Umar bukan sekedar marah, tapi di puncak kemarahannya Umar. Di puncaknya, paling top marahnya. Kemudian apa yang aku lakukan, kata Bilal? Faqara'tu alaihi ba'dhi ayil Qur'an. Ba'dhi ayil Qur'an. Aku bacakan kepada Umar sebagian ayat Al-Quran. Fata'ta'a ra'sahu ka'annahu at-tayrul madbuh. Maka saat itu Umar langsung manggut-manggut seperti ini. Tak lama Umar itu pingsan seakan-akan dia seperti seekor burung yang lehernya dipotong. Ka'annahu at-tayrul madbuh. Jadi itulah bagaimana Umar itu begitu mengamalkan Al-Quran. Sampai ketika orang lain takut menghadapi Umar ketika sedang marah, ini Bilal berjumpa dengan Umar pas di puncak kemarahannya, tapi Umar begitu taat dengan Al-Quran. Ketika Bilal bacakan sedikit ayat Al-Quran, Umar langsung tunduk, tak lama pingsan seperti burung yang disembelih. Kemudian ditanya, apa ayat yang kau baca? Dikatakan oleh Bilal, ayat yang aku baca adalah wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Dan dia kemudian memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Langsung Umar tunduk taat dengan ayat itu. Bahkan sebelum Umar radhiyallahu taala anhu masuk Islam, bahkan ketika mendengarkan awal-awal ayat surat Taha, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya, itu bahkan ketika Umar dalam keadaan masih kafir, itu Umar begitu terpengaruh dengan Al-Quran. Apalagi Nabi besar Muhammad SAW, yang kemudian dikatakan oleh Ibunda Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka Ibunda Aisyah tidak menjawabnya panjang lebar, tapi cukup dengan satu kalimat singkat padat jelas jelek. Apa kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikatakan kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Maka ketika saya lupa namanya, Abu Sufyan, ketika Fathu Makkah, Abu Sufyan ini sempat tidak dimaafkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sufyan keliling kepada semua sahabat Nabi, tanya, bagaimana saya mendapatkan maaf dari Nabi Muhammad ini? Semuanya diam. Sampai ketika Abu Sufyan mendatangi Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Abu Sufyan, bacakan kepada Nabi Muhammad satu ayat Al-Quran, yaitu ayat tentang permohonan maaf saudara-saudaranya Yusuf kepada Nabi Yusuf. Qad atharakallahu alaina wa inna minal wa in apa ayatnya? Qad atharakallahu alaina wa inna kunna minal khati'in. Sebentar saya cari ayatnya dulu. Anda buka dalam surat Yusuf ayat yang ke-91. Surat Yusuf ayat yang ke-91. Ini permohonan maaf keluarganya Yusuf kepada Nabi Yusuf. Qalu,
tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Maka jawabannya qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka oleh Nabi Yusuf dimaafkan keluarganya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib memberitahu kepada Abu Sufyan, maka Abu Sufyan bacakan ayat tersebut di hadapan Nabi Muhammad. Abu Sufyan membaca ayat itu. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khatiin. Wahai Muhammad, demi Allah, Allah telah melebihkanmu atas kami, dan kami mengaku kami adalah orang yang berbuat kesalahan. Maka Nabi Muhammad kaget. Karena ini ayat Al-Quran, dari mana Abu Sufyan tahu? Maka langsung Rasulullah mengatakan, aku maafkan engkau. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Ini bagaimana Nabi Muhammad betul-betul tunduk pada ayat Al-Quran. Nah, maka untuk kita sekarang, ibu yang dirahmati oleh Allah yang di Tangerang Selatan tadi, kalau kita berbicara mengenai qaidah, maka tentu kalau berbicara mengenai qaidah itu disebutkan qaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani suatu kaum kecuali dengan sesuai batas kemampuan. Dalam ayat yang lain dikatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kemampuanmu. Nah, maka dengan itu, setiap ayat Al-Quran yang kita baca, tentu tuntutan awalnya adalah diamal. Maka itulah kenapa para sahabat Nabi tidaklah mempelajari Al-Quran kecuali 10 ayat, 10 ayat. Dan mereka tidak akan lewat pada 10 ayat berikutnya sampai mereka hafal, mereka mengerti, dan mereka mengamalkan. Hafal, mengerti, mengamalkan. Baru pindah pada ayat yang berikutnya. Nah, sehingga kalau berbicara idealnya semuanya diamalkan. Tapi kemudian mengamalkan itu sesuai dengan batas maksimal kemampuan yang kita miliki. Selebihnya ikhtiar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiqh. Nah, pertanyaannya ditutup dulu. Saya lanjutkan ayat yang kedua. Jadi ayat yang pertama sudah ya, surat Shad ayat 29. Sekarang ayat yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nih? Masih semangat atau berhenti aja? Jamaah? Oh, di kolom chat. Saya Jamaah nih. semangat. Hah? Gas, semangat. Semangat? Semangat Ustaz. Semangat apa itu? Semangat tidur? Itu di Zoom, Zat. Oh, semangat tidur lagi. Oh, di Zoom. Ya. Menyala. Oh. Ini Adrik. Menyala. Masya Allah, lampunya terang memang di sini ya. Menyala betul. Semangat belajar Ustaz, katanya. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang kedua, silakan ditulis pada ayat pada mungkin ditampilkan juga pada surat Muhammad ayat yang ke-24. Surah Muhammad ayat 24. Surah Muhammad ayat yang ke-24. Ayat itu sudah tampil di layar. Allah Ta'ala berfirman pada surah Muhammad ayat yang ke-24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, ataukah hati mereka memang sudah terkunci mati? Nah, dalam ayat ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu makna tersiratnya adalah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk mentadabbur Al-Quran. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, lebih bagus mana? Baca banyak tapi tidak ngerti artinya, atau membaca beberapa ayat tapi didalami, difahami, dan diamalkan? Maka tentu yang kedua yang lebih utama. Yang kedua yang lebih utama.
Baca sedikit, tapi difahami. Dicek apa makna ayatnya. Kemudian searching, Google. Kira-kira tafsirnya seperti apa. Kemudian cari lagi di Google. Nggak masalah, tidak ada aib. Anda cek di Google. Faedah dari surat Al-Baqarah ayat sekian apa. Lalu lebih hebatnya lagi, ketika apa yang Anda pelajari, Anda baca itu, Anda tulis pelajaran hari ini, hari Jumat, tanggal berapa sekarang? Sudah masuk Safar ya? Tanggal 9, Ustaz. Nah, oh Safar ya. Sekarang udah masuk tanggal ya 4 Safar. Ya. Jadi Jumat 4 Safar 1446 Hijriah. Nah, Anda tulis faedah hari ini. Surat Al-Baqarah ayat 155 artinya faedah yang didapat. Itu semakin lama Anda tulis akan menjadi buku nanti. Ketika Anda meninggal itu bisa menjadi tinggalan untuk anak cucu Anda. Nah, maka makna tersiratnya adalah Allah Ta'ala menginginkan agar kita ini mempelajari Al-Quran dengan tadabbur. Tadabbur itu tidak asal lewat. Tadabbur itu mendalami, memahami, menyelami luasnya makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Kemudian Anda amalkan dalam kehidupan Anda. Nah, di dalam tadabbur Al-Quran ini manusia terbagi dua. Nah, ini silakan ditulis. Di dalam tadabbur Al-Quran, manusia oleh Allah dibagi menjadi dua. Di dalam tadabbur Al-Quran, Allah membagi manusia menjadi dua. Yang pertama, orang-orang yang hatinya hidup. Orang-orang yang hatinya hidup. Dengan ciri, mereka senantiasa membaca Al-Quran dengan tadabbur. Itu cirinya. Yang kedua, orang-orang yang hatinya terkunci. Apa cirinya? Al-Quran itu sekedar lewat di depan mereka tanpa ada keinginan dan ikhtiar untuk tadabbur. Sehingga orang yang membaca Al-Quran dengan tadabbur, itulah orang yang hatinya hidup. Dan orang yang meninggalkan mentadabburi Al-Quran, dialah orang yang hatinya mati. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat yang ke-24, afala yatadabbaruna Al-Quran. Maka apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran itu? Sementara perintah tadabbur ini bukanlah untuk memberatkan manusia. Tidak ada perintah Islam itu berat, itu tidak ada. Jangankan mentadabburi Al-Quran, bersiwak saja. Itu sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah. Kalau tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka wajib bersiwak setiap mau sholat. Urusan siwak saja, Nabi Muhammad tidak mau memberatkan. Padahal itu tidak berat. Apalagi tadabbur. Maka tentu ketika Allah meminta kita mentadabbur Al-Quran, maka pasti kebaikannya untuk kita. Manfaatnya untuk kita. Maka salah satu yang dikatakan oleh para ulama tazkiyatun nafs, salah satu terapi dari matinya hati adalah tilawatul Quran. Terapi dari hati yang sakit adalah tilawatul Quran ma'at tadabbur. Dengan tadabbur. Dan kelompok yang kedua, orang yang tidak mau mentadabbur Al-Quran. Nah, sehingga indikator jamaah. Kalau kita pengen tahu hati saya hidup atau mati, hati saya sehat atau sakit, indikatornya adalah tadabbur Al-Quran.
maukah Anda mentadabbur Al-Quran atau tidak? Ketika Anda mau mentadabburi Al-Quran, maka hati Anda hidup. Tapi ketika Anda enggan untuk mentadabburi Al-Quran, maka hati Anda mati. Anda mau cari yang mana? Kalaupun sekarang hati Anda rasa sepertinya mati, jangan berhenti. Jangan dianggap, ya udah mati kok. Tapi apa? Baca Quran untuk menghidupkannya kembali. Untuk menghidupkannya kembali. Nah, maka pada surah Muhammad ayat yang ke-24 ada 3 hal yang kita ambil. Nomor 1, makna tersirat perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Nomor 2, orang-orang yang hatinya hidup ditandai dengan mereka mampu mentadabburi Al-Quran. Yang ketiga, untuk mereka yang hatinya mati, mereka tidak akan mampu dan tidak mau mentadabburi Al-Quran. Sehingga sekarang PR kita bersama, bisa nggak setelah ini kita jadwalkan setiap hari. 1 hari, 1 tadabbur ayat. Kalau one day one juz udah umum lah. Kita mau bikin sekarang one day one meaning. ayat. One ayat. One apa? One meaning. Gimana bahasa Inggrisnya? One meaning. Nah, gitu. Jadi 1 hari 1 arti ayat plus faidah secara singkat. Nah, itu bisa jadi programnya Quran Holic ini. Masya Ya Allah. kan? Saya Untuk pakai tagline-nya boleh nih. member pakai aja, pakai Chef, pakai Chef. Jadi untuk membernya Quran Holic setiap hari dikasih kiriman 1 hari 1 ayat dan bikin 2 Chef, bikin 2. Yang 1 urut mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya. Yang kedua ayat inspiring ayat, ayat-ayat inspirasi. Masya Allah. Jadi ada urutan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Yang kedua ayat-ayat yang kita pilih yang inspiratif. Misalkan ayat tentang tobat, ayat tentang rezeki, ayat tentang keluarga. Nah, itu tiap hari jadikan programnya apa? Quran Holic. Insya Allah mudah-mudahan mantap ini. Itu surah Muhammad ayat yang ke-24. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Surah Muhammad ayat 24. Baik, wah, luar biasa ini. Bertabur berkah ini ya. Oke, yang raise hand duluan, silahkan. Atau tidak nanti saya baca di kolom chat ini. Boleh, siapa dulu? Ya, ada yang raise hand. Surah Muhammad ayat 24. Di kolom chat nih Ustaz ada nih. Nah, fadhil. Saya izin bacakannya sudah. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bagi kami yang awam, untuk mentadaburi Al-Quran, bagaimana cara belajar mentadaburinya? Apakah membaca Al-Quran secara urut ayat, kemudian kita cari tafsir dan tadaburnya, atau jika baca ayat yang saling berkaitan, bagaimana caranya Ustaz? Oh, ini kaifiatnya mungkin ya Ustaz ya. Nah, barakallahu fiik. Ini pertanyaan keren. Dan ini menunjukkan Anda konsentrasi, menunjukkan Anda Anda connect dengan yang kita sampaikan sehingga Anda terinspirasi dengan ini sehingga Anda bertanya seperti itu. Barakallahu fiik wa zadakallahu hirsan. Mudah-mudahan tambah semangat. Allahumma amin. Allah. Begini. Tidak ada orang belajar tanpa guru. Dan ini disebutkan dalam pepatah orang-orang yang senantiasa belajar di zaman dahulu. Barang siapa yang gurunya adalah kitabnya, man kana syaikhuhu kitabuhu ghalaba khata'uhu shawabah, maka salahnya lebih banyak dibanding benarnya. Jadi barang siapa yang berguru kepada kitab, tidak punya guru secara langsung, talaqi, maka dikatakan oleh orang zaman dulu akan lebih banyak salahnya dibanding benarnya. Contoh. Dan ini kisah nyata, bukan kemudian sekedar cerita cerita hoax atau karangan, enggak, cerita beneran ini. Jadi begini, ada seorang murid membaca kitab hadis.
yang di kitab hadis itu pada bab tentang keutamaan habbatus sauda, Hmm. jinten hitam. Nah, ketika dia membaca habbatus sauda di kalimat di huruf ba itu ketetesan tinta, maka titiknya menjadi dua, bukan habbah tapi hayyah. Maka dia membacanya al-hayyatus sauda dawaun likulli da. Bukan habbah tapi hayyah. Karena titiknya awalnya satu, ketetesan tinta titiknya jadi dua. Maka dibaca bukan habbah tapi hayyatus sauda. Apa artinya kalau habbatus sauda? Habbatus sauda artinya jinten hitam. Obat memang. Tapi ketika dibaca hayyatus sauda artinya ular hitam. Dan betul-betul ketika ada orang sakit diobati pakai ular hitam. Sampai orangnya meninggal dunia. Karena apa? Salah dalam membaca kitab. Tapi ini zaman dulu. Ketika kitab-kitab itu tidak ada harokatnya, ketika kitab-kitab itu tidak ada syarahnya, tidak ada penjelasannya, tidak bisa dicari melalui media-media seperti sekarang Maktabah Syamilah, itu zaman dulu. Kalau sekarang lebih mudah belajar lewat buku. Maka saran saya yang pertama untuk yang merasa dirinya awam, termasuk kami, nomor satu tetap harus cari halakoh, cari guru, belajar di masjid, atau Anda datengin guru, atau Anda masuk seperti kursus Al-Quran, kan sekarang banyak ya. Itu nomor satu, lewat guru. Nomor dua, melalui kitab. Beli kitab-kitab tafsir yang ringkas. Sebagai anak tangga pertama menuju tafsir yang berikutnya. Karena tidak ada waktu yang terbuang yang lebih manfaat kecuali untuk Al-Quran. Jadi Anda baca kitab tafsir yang ringkas itu. Misalkan tafsir Al-Karimur Rahman milik Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, atau dibilang tafsir As-Sa'di. Kemudian naik lagi sampai yang umum yang banyak dibaca di tempat kita, tafsir Ibnu Katsir. Itu cara kedua. Cara yang ketiga, ini praktis untuk yang sibuk, tapi ini tidak satu-satunya cara. Ini sebagai alternatif. Anda buka lewat YouTube. Sekarang Anda cek di YouTube itu apapun keluar. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 155. Anda dengerin ceramahnya Ustadz tersebut. Nah, maka insya Allah itu bisa menjadi sarana untuk apa? Untuk mentadabbur Al-Quran. Barakallahu fiik. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ayat terakhir. Ada satu ini. Ada yang lain? Ya ada Ustaz. Silakan. Izin Ustadz, bagaimana untuk menghilangkan rasa kantuk terlebih dahulu jika membaca Quran sebelum mentadaburinya? Soalnya, paling bertahan 2 lembar, udah rasa ngantuk dan malas. Sedangkan jika melihat film Korea, malah semakin melek matanya. Huhuhuhuhu. Kenapa, Ustaz? Luar biasa. Top. Bagus ini. Jadi bisa jadi judul pengajian. Masya Allah. Drakor vs Al-Quran. Wah, keren ini. Wih, keren ini. Ini begini hadirin. Tapi ini Ini mewakili kita jawab banyak, dulu. Ustaz. Nampaknya banyak yang terwakili. Sekarang coba saya dijawab. Kenapa drakor itu begitu menarik untuk Anda? Coba saya dibantu jawab. Untuk Anda, kenapa drakor itu untuk Anda menarik? Oke, di kolom chat Bapak Ibu silahkan kenapa drakor begitu Coba menarik? yang tanya tadi, coba suruh Oh, yang raise hand yang tanya ya. tanya tadi. Yang tanyanya Ya, saya silakan pengen Ibu. menggali lebih dalam. Artisnya dan ceritanya. Silakan Bu. Apanya? Artisnya, ceritanya, entahlah juga katanya. Ceritanya bikin penasaran. Ceritanya bikin penasaran, bagus, sip itu ya. Artisnya dan ceritanya. Yang lain, apa yang bikin drakor itu menarik? Oke. Gak pernah nonton drakor jadi gak tahu aman bun. Begini udah. Katakanlah secara umum, film-film secara umum ya.
menegangkan, Ya, bikin orang penasaran, aktingnya keren, ya, kemudian bisa mengharu biru, bikin ya. kita nangis, bikin kita ketawa, bikin kita ikut merasa ketakutan, fashionnya. Sekarang, ketika semua itu Anda dapatkan dari drakor, maka Al-Quran bisa memberi untuk Anda jauh lebih besar dari semua itu. Masya Allah. Cek, cek. Pernah dengar ceritanya Urwah bin Zubair? Wah. Urwah bin Zubair, radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini putranya Az-Zubair ibnul Awam. Dan putranya juga Asma binti Abi Bakar. Itu ketika kakinya harus diamputasi. Urwah bin Az-Zubair bilang apa? Walamma dakhaltu fi salati faqta'u rijli. Nanti kalau mau potong kaki saya, jangan dipotong sekarang. Dalam keadaan dia tidak mau minum minuman keras untuk meringankan rasa sakitnya. Apa yang terjadi? Dikatakan caranya adalah ketika aku telah masuk di dalam salatku dan aku tenggelam di dalam bacaan ayat Al-Qur'anku, faqta'u rijli. Saat itu potonglah kakiku. Dan betul dipotong. Dan subhanallah tidak terasa sakit. Contoh yang lainnya lagi. Uh, Salah satu sahabat Nabi yang dapat tugas untuk menjaga pasukan perang. Jadi yang jaga 2 orang di waktu malam. Maka salah satunya ngomong, kita gantian aja ya. Kita gantian aja ya. Ya, Bagaimana caranya? Saya istirahat dulu, kamu yang jaga. Oke. Ketika yang jaga itu ternyata dia jaga sambil sholat. Sambil sholat. Ketika dia sedang sholat, dipanah oleh musuh dari bagian belakang. Panah yang pertama masuk tembus. Panah kedua masuk tembus. Panah ketiga masuk dan tembus. Baru setelah panah ketiga, dia terjatuh dan menjatuhi temannya yang sedang tidur. Maka temannya tanya, Ana tukhbiruni fi awal ramya, fi ula ramya. Kenapa kamu tidak bangunkan saya, beritahu saya di awal tembakan anak panah itu? Kenapa nunggu sampai anak panahnya 3? Atau katanya yang sedang sholat tadi, taladzattu bi ayil Quran fakarihtu an aqta'aha. Saya sedang merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran, maka saya tidak mau memutusnya. Subhanallah. Lihat. Nah, sehingga ayat-ayat Al-Quran ini yang menjadi masalah karena kita tidak mengerti artinya. Kita tidak mendalami maknanya. Kita tidak masuk ke dalam cerita yang ada dalam Al-Quran itu. Sementara drakor, kita ngerti bahasanya. Kita lihat dengan mata kita. Kita fokus untuknya. Sementara Quran kita nggak fokus. Walaupun mohon maaf. Ya emang lebay banget lah kalau dikatakan bisa semenarik itu ketika membaca Al-Quran seperti melihat itu nampaknya lebay lah. Tapi kita ikhtiar. Karena kalau kita mau meyakini tidak ada yang lebih indah dibanding Al-Quran. Tidak ada yang lebih hebat dibandingkan Al-Quran. Sampai Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu ini nyindir kita. Bagaimana nyindirnya? Lau tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hati kalian suci, bersih, maka tidak pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Coba. Tapi kan hati kita kotor. Nah, berarti artinya apa? Artinya ada PR di sana. Bersihkan hati dulu, doa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, membaca dengan fokus, tempatnya juga tempat yang bersih, nuansa suasana juga suasana yang nyaman. Niatkan jangan ada gangguan apapun, baca Quran. Insya Allah lama-kelamaan dapat kliknya dengan Al-Quran itu. Barakallahu fiqh, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah sekarang saya masuk ayat yang terakhir, Syekh. Saya masuk ayat terakhir biar ayatnya sempurna di malam hari ini ya. ya. Antum buka surah Al-Jathiyah ayat yang ke-20. Antum Al-Jasiyah. pasang di. Nah, surah Al-Jathiyah ayat yang ke-20.
Ayat yang ke-20. Baik. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatun liqaumi yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman untuk manusia. Basair. Basair itu adalah bentuk jamak yang artinya apa? Pandangan-pandangan. Jadi bukan sekedar pedoman, tapi apa? Ini adalah pandangan-pandangan yang memberikan pencerahan pada hidup kita. Bukan cuma satu, tapi basair itu, basirah, hada basairu linnas, itu tidak akan antum dapatkan kalau sekedar baca. Duduk perlahan, pelan-pelan dibaca satu ayat. Satu ayat baca. Cek artinya. Buka tafsirnya. Kemudian Anda coba selami, ini ayat kira-kira arahnya kemana? Untuk saya menginspirasi di bagian mana? Ini menyelesaikan masalah saya dengan cara apa? Seperti itu. Jadi ketika Allah katakan hada basairu linnas, ini merupakan pedoman hidup untuk manusia. Wahudan, petunjuk. Petunjuk itu arah. Jadi seakan-akan ketika antum membaca Al-Quran, antum tadabburi Al-Quran, arah hidup antum tidak akan nyasar. Tidak akan nyasar. Tidak akan gampang baper, sakit hati. Sampai sekarang ada istilahnya apa? Eh, Kilgil apa? Eh, eh, Cogil, cegil apa? Bahasanya itu. Oh, iya iya iya. Ada tuh Sat. Apa itu? Ah, lupa nah, apa? Di komen Cogil. tuh. Cowok Cegil. Heeh. gil, cewek gila, insecure, macam-macam. Dia akan dapat itu antum. Karena Al-Quran ini hudan, petunjuk. Diarahkan sama Al-Quran antum harus kemana. Wa rahmatun liqaumi yuqinun, dan rahmat yang Allah turunkan untuk mereka yang meyakini. Nah, sekarang antum kasih garis bawah di kalimat liqaumi yuqinun. Yuqinun. Untuk kaum yang yakin dengan Al-Quran. Maka di awal surat Al-Baqarah, sebelum kita jauh kepanjangan baca Al-Quran, apa Allah firmankan? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba. Allah tekankan dulu isi Al-Quran ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Semuanya benar. Hak. Hudal lil muttaqin. Akan menjadi petunjuk untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Takwa di sana dikaitkan dengan surah Al-Jathiyah adalah meyakini bahwa Al-Quran ini akan mencerahkan hidup saya. Al-Quran ini akan membimbing saya. Nah, maka ketika Al-Quran dikatakan hadza basairu linnas, ini merupakan petunjuk-petunjuk untuk manusia. Wahudan, dan memberikan pengarahan untuk manusia. Warahmatun, dan akan memberikan rahmat untuk manusia dengan satu syarat. Apa syaratnya? Liqaumi yuqinun, untuk mereka yang meyakini tentang Al-Quran. Barakallahu fiqh ya Syekh. Jadi hari ini Oh, Alhamdulillah kita pelajari 3 ayat. Semoga 3 ayat yang kita pelajari ini menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran, menjadikan Allah Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita, keberkahannya untuk kita, dan mudah-mudahan majelis kita ini Allah jadikan majelis yang akan mendatangkan kebalikan dunia sampai akhirat. Barakallahu fikum. Syekh, ana mohon izin Syekh ya. Ini siap. udah setengah 10. Jadi Masya tidak ada Allah. pertanyaan lagi. Nanti Ya, insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain. Kalau ada yang bisa dibantu, jangan segan hubungin admin. Mudah-mudahan bisa kita bantu juga. Karena doakan semua dari antum ini di Quran Holic. Katanya sampai jam 12. Yuk, Quran Holic, mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan istiqomah. Allahumma amin. amin. Barakallahu fikum. Ana undur diri. Jazakumullah khair. Kami tutup dari sini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Coba kasih satu kalimat atau satu kata tentang kajian malam hari ini. Tentang Ustadz Jafar juga boleh, Ustadz Rifik Jafar.
biar kita bisa menyampaikan Ustadz, kami butuh nih guru yang bisa menjelaskan tentang kehidupan melalui Al-Quran. Nah, ya gitu tuh. Oke, daging banget. Saya suka penyampaian dari Ustaz Jafar. Membuka pemahaman baru lagi. Luar biasa, keren. Oke, daging semua luar biasa. Masya Allah. Jazakallah khair, Masya Allah. Iya. Terus ada lagi? Apalagi yang didapatkan? Masya Allah banget. Jelas untuk kehidupan. Keren banget. Jazakallah khairan, setuju, jadi tergugah tadabur, suka banget mudah dipahami, mantap luar biasa Ustaz Jafar, penyampaian bagus banget, jelas ilmunya luas. Oke, barakallah. Barakallahu fikum, jazakallah khairan katsiran. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan share ke seluruh penjuru dunia dan akhirat. Masya Allah. Mari kita sempurnakan pertemuan kita pada malam hari ini dengan membacakan hamdalah, istighfar sepenuh rasa, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak, mohon izin keluar. Jazakallahu khair, Ustaz. وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال